Hai, namaku Mila. Aku mau bagi cerita tentang pengalaman kakek buyutku. Alhamdulillah beliau masih hidup meskipun sudah pikun dan sekarang tinggal di Jawa bersama adik dari kakek saya. Cerita ini saya dapat dari kakek saya, anak pertama dari buyut saya. Jadi maaf saja jika ada lebih kurangnya, karena ini bukan pengalaman pribadi saya sendiri, tapi ini adalah kisah nyata. Buyutku bernama Buyut Saim. Zaman dulu orang Jawa sangat suka menonton ludruk, pagelaran lawak Jawa. Meskipun jarak jauh harus ditempuh dengan berjalan kaki karena belum ada kendaraan bermotor, mereka sangat antusias untuk menontonnya. Pada suatu hari, terdengar kabar akan ada pagelaran ludruk di suatu daerah di desa tetangga buyutku. Dengan antusias, Buyut Saim mengajak kedua temannya untuk menonton. Sebut saja Buyut Sani dan Pardi, dan mereka pun mengiyakan ajakan Buyut Saim. Malam sekitar pukul 19, mereka pun berangkat dengan berjalan kaki, dengan membawa bekal sekedar beberapa gelintir rokok yang dibuat sendiri dari kertas rokok dan tembakau. Mereka bertiga harus berjalan kaki sedikitnya 3 km dari desa mereka. Dengan keadaan jalan yang sepi dan gelap, konon mereka anggap sudah biasa. Langkah demi langkah mereka jalani dengan santai dan semangat. Sambil sekedar merokok dan bersengkrama, tibalah mereka di tempat acara. Ternyata mereka terlambat lumayan lama untuk menyaksikan ludruk itu dari awal. Tapi tak apalah, pikir mereka. Tak berapa lama acara ludruk tersebut usai. Waktu menunjukkan pukul 11 malam lewat. Namun mereka tak ingin langsung pulang. Mereka masih berjalan-jalan di sekitar panggung ludruk tersebut untuk melihat-lihat orang bermain taruhan wayang dan lain-lain. Setelah mereka puas, mereka pun memutuskan untuk pulang. Kira-kira setelah 1 kilometer perjalanan pulang, pandangan Buyut Saim tertuju pada sesuatu benda di tengah jalan. Ternyata kedua temannya juga menghentikan jalannya karena melihat keanehan benda tersebut. Benda itu seperti permen yang diikat atas dan bawahnya. Namun, anehnya benda itu terus memanjang dan membesar, dan seperti sebungkus permen, membesar dan memanjang seperti guling, hingga lama-lama panjangnya menutupi jalan. Dengan takutnya, mereka melewati benda tersebut. Mereka tidak melangkahinya, hanya lewat di pinggir jalan dengan hati-hati. Setelah beberapa meter dari benda tersebut, Buyut Sani yang penasaran benda apakah tadi, mengambil sebuah batu dan melemparnya. Sontak mereka kaget dan ketakutan saat benda tersebut langsung berdiri seperti pocong dan melompat-lompat ke arah mereka. Mereka lari sekencang-kencangnya, namun pocong itu tetap mengejar. Mereka bertiga semakin takut karena pocong itu mengeluarkan api dari mulutnya, seperti disembur-sembur ke arah mereka. Maka semakin kencang pula mereka berlari. Tak ada kata lelah dari mereka selagi pocong itu terus mengejar. Dalam hati Buyut Saim terus berpikir bagaimana caranya agar pocong itu berhenti menyembur dan hilang. Karena dia kasihan pada temannya paling belakang, yaitu Buyut Sani, yang terus kena sembur. Akhirnya, setelah sekian lama berlari, mereka sampai di sebuah jeding atau pemandian umum di desa. Disitulah Buyut Saim mendapat ide. Dengan cepatnya Buyut Saim membuka seluruh pakaiannya tanpa terkecuali dan menghadap persis ke arah pocong itu. Dan ternyata pocong itu pun langsung hilang. Akhirnya, pikir mereka lega. Namun beberapa hari kemudian, Buyut Sani meninggal tanpa penyakit apapun. Namun mereka menganggap kematiannya selain memang sudah kehendak Yang Maha Esa, mereka juga percaya bahwa orang yang pernah kena sembur pocong umurnya tidak akan lama. Allahu a'lam.